Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Ya, Pak Guru mau melakukan operasi terlebih dahulu. Yang pertama, Alika hadir? Hadir. Aista hadir? Hadir. Tata hadir? Hadir. Ririn hadir? Hadir. Bagi hadir semua yang anak. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ayo Ririn, yuk memimpin doa. Baik, terima kasih Ririn. Baik anak-anak, Pak Guru mau bertanya nih, mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, semangat banget ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang dan indera penglihatan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama apa anak? Saya bacakan? Mengetahui matematika bangun ruang. Ya, betul sekali. Ciri-ciri bangun ruang. Betul ya, yang pertama itu mengetahui ciri bangun ruang. Yang kedua? Mengetahui indera penglihatan dan fungsinya. Ya, betul sekali ya, mengetahui indera penglihatan dan fungsinya. Baik, anak-anak, ada yang tahu apa itu bangun ruang? Ada yang tahu? Enggak. Bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki volume, yaitu bangun 3 dimensi ya anak. Untuk yang pertama, bangun ruang itu ada 7. Ada yang tahu apa saja? Balok. Betul, balok, Kubus. kubus. Limas. Betul, 5. Terus? Bola. Terus apa lagi? Tabung. Terus? Kerucut. Kerucut, terus? Prisma. Tuh, prisma ada 7 ya anak-anak. Nah, Pak Guru mempunyai ini anak, kalian amati ya. Ini nanti kalian sebutkan ini bangun, termasuk bangun apa. Yuk, kalian tulis sampai satu. Dulu. Ya, diamati. Kira gambar apa? Kalau udah tahu tuliskan di depan. Yang tahu tulis apa yang pertama? Balok. Tuliskan depan. Nah. Terus apa lagi? Tuh, Tata. Terus apa lagi? Ya, terakhir ya. Baik, terima kasih anak-anak. Baik, tadi ini apa? Bangun apa? Ya, betul sekali ya, balok ini. Ini balok. Terus, nah coba. Terus yang ini? Kubus. Betul sekali, kubus. Terus yang ini apa? Bola. Betul sekali ya, bola. Ada yang tahu ini bangun apa? Kira-kira? Kerucut. Kerucut. Ya. Betul sekali ya anak-anak. Oh ya anak, Pak Guru mau tanya, di sekitar kalian ada yang tahu nggak benda yang bentuk balok di sekitar kalian di rumah? Kalian pernah lihat? Ada yang tahu apa? Misalnya, ada yang tahu? Kulkas berbentuk apa anak-anak? Betul ya, balok. Kulkas bentuk balok. Terus bola, ada yang tahu bola? Di sekitar kita apa? Oh, betul ya, bola basket itu. Terus ada yang lain? Jam, bukan, yang lain apa? Misalnya, ya, sisa bola voli. Baik, itu yang kubus, ada yang tahu? Kira-kira kubus apa? Di sekitar kita. Aku mau tanya nih, kalian ada di rumah ada mesin cuci nggak? Nah, bentuk apa mesin cuci? Ya, betul sekali. Dari bentuk kubus ada bentuk yang bentuk balok. Balok. Tuh, bangun selanjutnya yaitu kerucut. Ada yang tahu kerucut apa? Caping. Caping, oh ya, caping untuk petani itu ya. Tuh, Terus apalagi? 9 tahun. Ya, betul, tapi ulang tahun. Nah, yang belum apa anak? Yang belum bangun apa? Tabung.
Tabung. Tabung belum ya, terus dulu ya. Tabung. Kemudian apa lagi? Limas. Limas. Terima. Prisma. Ya. Terus ada ya, ada 7 ya. Tadi sampai mana? Sampai kerucut ya? Ya. Nah, untuk tabung ada yang tahu? Celengan. Ya, betul sekali celengan. Terus apa Gelas. lagi? Gelas. Oh iya, gelas bisa ya. Terus yang bangun selanjutnya limas. Ada yang tahu? Coba amati gambarnya limas yang mana? Coba diamati di sini. Limas di sini ya. Apa ada yang tahu? Oh ya, bisa itu ya, itu limas. Terus yang selanjutnya prisma. Prisma, coba amati gambarnya prisma. Nah, ini. Ada yang tahu? Misalnya contohnya atap rumah ya. Atap rumah kan bentuknya gini. Atap rumah. Nah, contohnya atap rumah ya anak-anak. Jadi kan kalau prisma itu alas dan atapnya sama, kalau limas atap dan alasnya berbeda. Baik anak-anak, fokus dulu lebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jaring-jaring. Coba anak buka handphonenya masing-masing. Tuh, buka dulu HP-nya. Nah, Pak Guru sudah kirimkan di Google Jamrot. Kalian bisa buka terlebih dahulu. Nah, hari bentar ya. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai jaring-jaring bangun ruang. Nah anak-anak, kalian coba buka di WA Group. Guru sudah mengirimkan linknya, dengan link Google Jamboard. Kalian bisa buka itu mengenai jaring-jaring bangun ruang. Nah, coba kalian hubungkan terlebih dahulu. Ada yang bisa nggak? Coba dihubungkan. Ini kakinya turunnya. Nah, coba. Nah, anak-anak, coba perhatikan ke depan terlebih dahulu. Nah, ini kan mirip bangun yang pertama. Nah, ini apa namanya? Kubus. Nah, betul sekali, kubus. Ada yang tahu cari-cari kubus yang mana? Kalau belum tahu, mari kita buka terlebih dahulu ya. Kita buka. Nah, anak-anak, ya seperti ini ya kira-kira jaring-jaring kubusnya. Nah, coba dihubungkan dulu, coba dihubungkan tadi kubus dengan jaring-jaringnya. Nah, ya kan? Nah, untuk ini bangun apa? Nah, balok. Untuk jaring-jaring balok, mari kita sudah terlebih dahulu supaya kita mengetahui jaring-jaring balok itu bagaimana. Nah, bentar ya anak. Nah, seperti ini kira-kira jaring-jaring balok ini ya anak. Coba dihubungkan yang mirip gambarnya yang mana. Nah, baik. Nah, terus selanjutnya coba kalian selesaikan. Coba dulu. Yang selanjutnya bangun apa? Yang ini? Tabung. Ya betul, tabung. Depan dengan tabung. Jaring-jaringnya yang mana anak-anak? Tabung. Nah, selanjutnya ini apa? Bangun apa? Selanjutnya? Primas. Ya, ya prisma ya ini prisma segitiga. Coba dihubungkan. Nah, yang terakhir gambar apa anak? Yang terakhir? Limas. Ya betul, limas. Yuk coba dihubungkan dengan jaring-jaringnya. Nah, baik sudah selesai ya. Nah, anak-anak kan kita sudah pelajari mengenai jaring-jaring. Sekarang kita akan belajar mengenai kita akan belajar mengenai sisi rusuk dan titik sudut. Bentar ya, anak.
Nah, bagaimana ini gambar apa anak? Ada yang tahu? Kubus. Nah, betul sekali kubus. Kubus ada berapa sisi? 6. 6. Ada yang tahu sisi kubus itu sebelah mana? Ada yang tahu bagian mana? Bentar ya, saya kasih. Ya, di sini yang ini ya anak. Nah, bagian depan posisi. Nah, oh ini ya, di sini sebelah sini ya anak. Untuk tusuknya ada berapa? 12. Ya betul, 12. Untuk tusuknya ini ya garis ini. Garis A, garis kecil. 1, 2, 3, 4 dan ada 12. Untuk titik sudutnya ada berapa? Ada yang tahu? 8. Nah, titik sudut yang berapa anak? Titik sudut itu. Nah, titik sudut ini ya. Nah, ini titik sudut itu. Nah, untuk bangun selanjutnya ini bangun apa anak? Balok. Ya betul, balok. Balok ada berapa sisi? 6. 6. Terus tusuknya ada berapa? 12. 12. Untuk titik sudutnya? 8. Nah, betul sekali ya anak. Nah, bangun selanjutnya ada apa? Rimas. Nah, prisma ya. Nah, sisinya ada berapa? Sisi prisma? 7. 7. Untuk rusuknya ada berapa? 15. Ada 15. Rusuk titik sudutnya? 10. 10. Nah, untuk selanjutnya bangun apa anak? Rimas. Betul. Limas ya ini. Nah, untuk isinya ada berapa sisi limas? 5. 5. Terus selanjutnya rusuknya 8. rusuknya ada 8. Untuk titik sudutnya ada berapa? 5. 5. Betul sekali ya. Nah, bangun selanjutnya ada apa ini? Tabung. Tabung, betul sekali, tabung. Nah, untuk sisinya ada berapa tabung? 3. 3. Untuk rusuknya? 2. 2. Untuk titik sudutnya? 0. Nah, betul sekali ya. Tabung itu tidak memiliki titik sudut. Untuk bangun selanjutnya ada yang tahu? Kerucut. Ya, betul sekali, kerucut ini ya. Ini kerucut. Untuk sisinya ada berapa? 2. Nah, sisi kerucut itu bagian bawah ini sama bagian ini ya. Jadi ada 2 sisi. Untuk rusuknya ada berapa? Betul sekali, 1 rusuknya. Titik sudutnya? 1. 1. Betul sekali. Nah, gambar yang terakhir yaitu gambar bola. Nah, bola ada berapa sisi? 1. Nah, sisi bola itu ini ya anak, yang menyelimuti ini. Ini bentuk lingkaran. Untuk rusuknya? 0. Nah, betul sekali. Untuk titik sudut? 0. Nah, tidak punya rusuk dan tidak punya titik sudut. Nah, anak, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai rumus-rumus bangun ruang ya. Itu yang pertama, ini bangun apa anak? Kubus. Ya, betul, kubus. Kubus ada luas. Ada yang tahu luas kubus? 6 kali R kali R. Ya, 6 betul. kali rusuk. 6 kali R kali R. R ini apa anak? Rusuk. Nah, terus kali rusuk. Untuk volumenya? Yang tahu? R kali R. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, ya, R kali R kali R atau rusuk kali rusuk ya, atau bisa juga R pangkat 3. Ya, untuk bangun selanjutnya Pak Guru terlebih dahulu ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Balok. Sekali ya, balok. Yang tahu luas balok? 2 kali 2 Dua. kali P. P Ya, kali L tambah P ya. tambah T tambah tambah T oh Nah, ini ya untuk luasnya yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Itu untuk luasnya. Untuk volumenya ada yang tahu volumenya? P kali L kali T. Nah, P kali L kali T. P itu apa anak? Panjang. Ya betul, panjangnya ya sebelah ini ya. Panjang ini panjang. L apa? L? Lebar. Lebar. Lebarnya ini ya. Ini lebar. Untuk T apa? Tinggi. Betul, tingginya sebelah ini ya. Tinggi. Nah, anak-anak,
Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai indera penglihatan. Ada yang tahu indera penglihatan apa? Mata. Ya, betul sekali, mata. Mata fungsinya untuk apa? Lihat. Nah, tadi kan kita sudah melihat mengenai bangun-bangun ruang ya, ada 7 macam. Nah, anak-anak ada tahu bagian-bagian dari mata? Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini bagian-bagian mata ya anak, yaitu ada sklera, ada kornea, ada pupil, ada lensa, ada iris, dan sebagainya. Baik anak-anak, untuk memperjelas mengenai bagian-bagian mata, Pak Guru punya sebuah video. Coba kalian lihat videonya baik-baik ya. Struktur mata adalah sebagai berikut. Coba kalian perhatikan struktur mata berikut ini. Ini adalah otot mata, terdiri dari 2 pasang. Fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah vertikal, horizontal, dan menyilang. Kornea mata berfungsi untuk mentransmisi dan memfokuskan cahaya. Ini adalah iris. Iris merupakan bagian yang berwarna pada mata serta terdiri atas jaringan ikat dan otot untuk mengendalikan diameter pupil. Ini adalah pupil, merupakan ruang terbuka yang bulat pada iris untuk dilalui cahaya. Dan lensa merupakan struktur bikonvex yang bening di belakang pupil dan bersifat elastis. Dan ini adalah retina atau disebut juga dengan selaput jala. Merupakan lapisan terdalam dari mata, tipis dan transparan. Pada retina terdapat sel batang dan sel kerucut. Bintik kuning merupakan pusat visual mata. Bayangan objek yang terfokus di bagian ini akan diinterpretasikan oleh otak. Sedangkan bintik buta merupakan bagian yang tidak mengandung fotoreseptor. Sel reseptor pada retina mata. Pada retina mata terdapat sel-sel reseptor berupa sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rodopsin, tidak sensitif terhadap warna dan bekerja pada intensitas cahaya rendah atau malam hari. Sedangkan sel kerucut mengandung iodopsin, sensitif terhadap warna dan bekerja pada saat intensitas cahaya tinggi atau siang hari. Mekanisme melihat. Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Benda akan tampak oleh mata melalui mekanisme melihat. Benda yang mengenai sumber cahaya akan masuk ke mata melalui kornea. Kemudian masuk melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris. Kemudian akan dibiaskan oleh lensa. Terbentuklah bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik, kemudian otak membalikannya lagi bayangan yang terlihat di retina, dan seterusnya objek terlihat sesuai dengan benda aslinya. Akomodasi mata saat melihat benda. Akomodasi mata adalah kemampuan dari lensa mata untuk mencekung saat melihat jauh dan mencembung saat melihat dekat. Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Mata ini melihat objek yang berjarak jauh, maka lensa matanya akan mencekung, memanjang, dan menipis. Sedangkan saat mata melihat objek yang berjarak dekat, maka lensa mata ini akan mencembung. Lensa matanya memendek dan menebal. Itulah yang dimaksud dengan akomodasi mata saat melihat benda. Penyakit atau kelainan pada mata. Yang pertama adalah miopi.
Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Penderita mata miopi. Miopi atau rabun jauh merupakan gangguan berupa mata tidak dapat melihat benda yang berjarak jauh karena fokus bayangan jatuh di depan retina. Umumnya terjadi pada pelajar remaja. Rabun jauh dapat dibantu dengan kacamata lensa minus atau lensa cekung atau konkav. Sedangkan mata penderita hipermetropi adalah rabun dekat. Tidak dapat melihat benda yang berjarak dekat karena fokus bayangan akan jatuh di belakang retina. Rabun dekat ini dapat dibantu dengan kacamata berlensa plus atau positif atau cembung atau konveks. Dan mata penderita astigmatisme dan mata penderita astigmatisme merupakan gangguan berupa kelengkungan kornea yang tidak merata. Gangguan ini dapat menyebabkan ketidakteraturan lengkung-lengkung permukaan bias mata. Akibatnya menyebabkan cahaya tidak fokus pada satu titik retina atau bintik kuning. Astigmatisme dapat dibantu dengan kacamata silinder atau operasi. Berikutnya adalah katarak. Coba kalian perhatikan dan bandingkan mata normal dan mata penderita katarak. Katarak merupakan penebalan lensa mata yang menyebabkan penglihatan seseorang menjadi buram. Gangguan ini umum terjadi pada orang lanjut usia. Berikutnya adalah rabun senja. Coba kalian perhatikan penglihatan orang normal dengan orang yang menderita mata rabun senja. Rabun senja merupakan gangguan berupa mata tidak bisa melihat dengan jelas pada saat sore hari. Ini disebabkan karena kekurangan vitamin A. Nah, tadi adalah video mengenai bagian-bagian dari mata. Nah, tadi kan kita sudah melihat video mengenai bagian-bagian dari mata. Nah, anak-anak, ada yang tahu gangguan atau penyakit dari indera penglihatan? Buta warna, rabun jauh, rabun dekat, katarak. Nah, baik. Ada yang tahu buta warna itu apa, anak? Tidak bisa membedakan warna. Ya, betul sekali, tidak bisa membedakan warna. Lalu yang kedua, rabun dekat, ada yang tahu? Rabun dekat apa? Rabun dekat, ada yang tahu? Ada tahu nggak? Kalista, Tata, ada yang tahu? Rabun dekat itu apa? Nggak tahu. Nah, rabun dekat itu tidak bisa melihat objek yang di dekat kita. Jadi kita melihat benda yang di dekat kita akan kabur. Untuk rabun jauh, kebalikannya rabun dekat. Jadi tidak bisa melihat benda yang ada di jauh. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, Pak Guru mau bertanya nih, kita untuk merawat indera penglihatan kita dengan apa? Ada tahu apa? Apa? Tidak apa? Tidak bermain HP dengan dekat ya. Secara dekat itu tidak boleh ya, nanti mata kita jadi sakit. Tidak boleh membaca dengan dekat-dekat. Nah. Tidak boleh membaca dengan tidur. Nah, bisa Tidak itu. boleh main HP dengan tidur. Nah, bisa. Nah, untuk supaya mata kita tetap sehat, kita makan sayur apa? Nah, sekali wortel. Nah, anak-anak, kita ada tahu ini gambar apa? Teropong. Fungsi- Mereka melihat bintang, Ya, melihat sekali. bulan, melihat pesawat, melihat bintang yang melihat yang jauh. Intinya, intinya Pak. Ya, udah ya. Jadi lihat benda yang jauh ya. Nah, ada yang tahu? Teropong itu bentuknya apa? Ada yang tahu? Tadi kan sudah belajar apa? Teropong ini berbentuk tabung. Nah, anak-anak, Pak Guru
Guru mempunyai tugas proyek anak-anak membuat teropong tapi bentuknya balok ya anak-anak dengan bahan ini. Nah, salah kelompok ya anak-anak. Ya. Itu buat teropong berbentuk balok. Pertama-tama kita menggambar terlebih dahulu jaring balok. Nah, coba gambar terlebih dahulu jaring balok. Ya, bisa enggak? Ayo, coba digambar. Nah, digambar ya. Kemudian digunting. Jangan rebutan. Nah, kalau udah kita gunting, tapi guntingnya jangan pas di garisnya ya. Nah, sisain dikit nanti biar untuk ngelemnya bisa untuk nempelnya. Yuk, coba gunting yuk. Coba yuk, gunting dulu. Ini jangan mepet-mepet. Nah, terus Kaisa itu. Terus Kaisa lanjutkan. Ya. Jangan mepet-mepet, yang penting. Nah, bisa enggak? Temennya pegangin. Gak apa-apa. Jangan buat mainan yang ini. Ya. Mana sudah anak? Sudah, baik, bentar ya. Nah, kemudian kalian tempel dalam bentuk bangun balok. Bisa enggak nempelnya? Ini kasih lem. Ditekuk dulu, tekuk. Sesuai garisnya. Sesuai garisnya. Ini. Nah, ya gimana? Udah selesai? Sudah. Nah, coba bawa ke depan. Siapa yang mau bawa ke depan? Yuk. Alista. Kasih kita dari bahan itu kayak apa? Nah, aku lihat dulu ya. Ini ya, teropong berbentuk balok. Aku coba dulu ya. Nah, baik. Ke belakang. Nah, beri tepuk tangan dulu. Karena Pak Guru mempunyai tugas yang harus kerjakan di rumah ya. Untuk tugasnya yaitu mengamati benda-benda sekitar kita. Nanti kalian catat bentuknya apa, bentuknya balok atau kubus ya. Kalian catat. Untuk tugasnya itu boleh kelompok, boleh individu. Nah, untuk waktunya 1 minggu ya anak-anak. Untuk minggu depan kita kumpulkan. Nah, anak Pak Guru mau bertanya. Tadi kita belajar mengenai apa saja? Ada yang tahu? Ada indra. Indra apa? Penglihatan. Nah, indra penglihatan ya anak. Bentar ya, aku hapus dulu. Penglihatan, betul sekali ya. Indra penglihatan. Terus apa lagi? Mengenal bangun ruang. Ya, bangun ruang.
Anak-anak yang tahu bangun ruang ada berapa? 7. 7. Apa saja? Kalau Balok, kubus, kubus, Limas. ya, kerucut, lutut, untuk bundar, apa? bola, Bola, betul sekali ya. Ada 7. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui macam-macam bentuk bangun ruang dengan indera penglihatan. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Yuk, Kalista. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kalista. Baik anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Selamat pagi. Pagi.